Jumpa lagi teman-teman, apa kabar? Semoga Anda semua sehat-sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Apakah Anda pernah mendengar nama situs ini? Mungkin sama sekali belum pernah mendengar. Baru kali ini mendengar nama situs Goa Seluman. Di manakah lokasinya? Ya, di layar bisa kita baca bahwa lokasinya ada di Desa Wonocatur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Kira-kira 10 tahun yang lalu saya pernah mengunjungi situs ini. Dari jembatan Layang Janti, silahkan Anda bergerak ke selatan hingga sampai di perempatan Blok O. Di perempatan Blok O Anda tetap lurus ke selatan, tapi ambillah jalur lambat karena Anda bakal berbelok ke kiri. Di pertigaan inilah Anda harus belok ke kiri menuju ke arah timur. Jalan ini adalah jalan dari Jogja menuju ke Kecamatan Berbah. Di depan sana ada sebuah pasar yang disebut dengan Pasar Bandengan. Perhatikanlah di sebelah kanan, Anda akan melihat tembok yang cukup tinggi yang berwarna coklat tua. Tembok tinggi berwarna coklat tua ini adalah tembok benteng dari situs Goa Seluman. Saya masih ingat bahwa di sebelah utara jalan juga masih ada bagian inti dari situs ini. Inilah bagian inti itu dan masih ada dan terlihat ada lorong gerbang berprofil dengan hiasan burung. Terlihat belum ada pemugaran dari lorong gerbang ini. Perbedaannya adalah sekarang lebih jernih airnya dan tidak banyak sampah. Juga sudah tidak ada pipa peralon yang masuk ke dalam lorong ini. Jadi ternyata jalan raya yang arusnya padat itu terletak di atas lorong situs Goa Seluman ini. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menyeberang jalan dan masuk ke dalam situs benteng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel ini teman-teman, channel belusukan situs sejarah, pariwisata, budaya, dan juga musik. Sore ini saya berada di sebuah pesanggerahan keraton di masa Sultan Hamengkubuwono II. Namanya adalah Pesanggerahan Wonocatur atau orang menyebutnya Goa Seluman. Ya. Lokasi pesanggerahan ini tepat di pinggir jalan. Anda bisa melihat di belakang saya lalu lintas cukup ramai. Dan saat ini saya berada di pertengahan bulan puasa sambil menghabiskan waktu ngabuburit. Saya belusukan ke Goa Seluman ini. Baiklah. Sore ini saya akan menelusuri situs sejarah peninggalan masa kerajaan. Bila Anda belum pernah ke sini, mungkin kalau ada kesempatan perlu juga untuk mengunjungi lokasi ini. Ikuti terus belusukan saya. Dari sebuah buku yang berjudul Monograf Pesanggerahan-Pesanggerahan Keraton Yogyakarta, saya mendapatkan informasi bahwa ternyata Sultan Hamengkubuwono yang kedua membangun banyak sekali pesanggerahan-pesanggerahan di sekitar daerah istimewa Yogyakarta.
Salah satunya adalah Pesanggerahan Wonocatur ini yang oleh masyarakat disebut sebagai Gua Seluman. Bahkan ada yang mengartikan Gua Siluman. Sebenarnya situs ini bukanlah gua dengan stalaktit dan stalagmit, apalagi gua sebagai sarang siluman. Situs ini adalah bangunan pesanggerahan atau tempat peristirahatan raja yang dibangun pada kontur tanah yang rendah dengan aliran air dan juga ada sumber airnya. Masih dari buku yang sama yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya itu, di samping aliran air dan sumber air, saya juga mendapatkan peta bahwa di situ juga ada kolam yang besar dan di sudut-sudutnya juga ada kolam manuk beri dan naga. Baiklah teman-teman, mari kita telusuri situs ini dan kita bisa melihat, membandingkan kondisi 10 tahun yang lalu dibandingkan dengan kondisi setelah dipugar saat ini. Dari pintu masuk di tepi jalan raya tempat saya berdiri tadi, kita akan menjumpai sebuah balkon. Balkon ini sudah rapi dan berpagar, tidak seperti ketika 10 tahun yang lalu. Dari atas balkon ini kita bisa melihat halaman yang luas, di mana persis di tengahnya ada aliran air kecil mengalir ke selatan. Di sudut tenggara dan barat daya terdapat sebuah kolam kecil dengan patung burung beri dan patung naga. Saya mencoba turun melewati trap anak tangga menuju ruangan yang ada di bawah balkon ini. Kita bisa melihat kondisi trap anak tangga ketika dahulu sebelum dipugar. Relung jendela lengkung kini sudah terlihat rapi, tidak seperti 10 tahun yang lalu. Saya langsung menuju ke halaman utama, berdiri di dekat aliran air, di tengah-tengah patung burung beri dan patung naga. Terlihat di belakang saya ruangan di bawah balkon, terdapat 2 jendela di barat dan timur dengan pintu yang dialiri air di tengah. 10 tahun yang lalu kondisinya adalah seperti ini teman-teman. Terlihat konstruksi bangunan yang lama dengan dinding di bagian atasnya runtuh, juga terdapat kolam-kolam ikan. Dengan menggunakan terpal berwarna biru, warga setempat memanfaatkan lokasi ini untuk beternak ikan. Setelah pemugaran, mungkin karena pertimbangan teknis, kolam-kolam ikan ini sudah tidak ada lagi. Kolam-kolam burung beri dan ular naga juga tampak menjadi semakin rapi. Untuk selanjutnya, saya mencoba masuk ke dalam ruangan lorong di bawah balkon. Ruangan lorong di bawah balkon ini digenangi dengan air jernih yang mengalir. Ruangan lorong ini tidak mempunyai struktur atap, jadi material atap adalah sama dengan material dinding. Terlihat ada hiasan kelir di sisi sebelah timur. Beginilah situasi lorong yang membujur dari barat ke timur. Bagaimanakah dengan lorong yang membujur dari utara ke selatan? Lorong ini sekarang menjadi tampak lebih bersih, digenangi dengan air jernih yang mengalir, dan di ujung sana ada trap tangga menuju pintu ke luar. Pipa peralon yang melintang di sepanjang lorong dan lumpur bercampur sampah juga sekarang sudah tidak ada lagi. Sama dengan lorong yang lain, lorong ini juga tidak mempunyai struktur atap, dan lorong ini menanggung beban yang berat
karena di atas lorong ini adalah jalan raya yang menghubungkan dari Jogja ke Kecamatan Berbah. Demikianlah teman-teman belusuan saya sore ini di situs Gua Seluman, atau lebih tepatnya Pesanggerahan Raja, yang sebagian strukturnya berada di bawah jalan raya. Jangan pernah meninggalkan sejarah agar kita tidak salah arah, karena kalau kita salah arah, dengan mudah kita bisa menjadi terjajah.